Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa semuanya, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan ya secara daring. Ini ada rekaman video pembelajaran dari saya, dosen pengampu Ibu Rahmi Hayati MPD yang mengampu mata kuliah strategi belajar mengajar di PGSD. Nah, berikut akan saya share beberapa materi ya untuk materi hari ini, yaitu materi manajemen kelas. Nah, di sini hari ini kita belajar mengenai manajemen kelas. Nah, sebagaimana kita ketahui, manajemen kelas itu sangat berfungsi ya, apalagi kita sebagai seorang guru tentunya harus memahami dengan baik apa itu manajemen kelas beserta fungsi dan tujuan manajemen kelas. Adapun berikut saya akan menjelaskan apa itu fungsi dan tujuan manajemen kelas. Yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Selanjutnya, tujuan pengelolaan kelas agar setiap anak di kelas dapat bekerja dengan optimal. Nah, pendekatan-pendekatan dalam manajemen kelas. Yang pertama itu ada pendekatan kekuasaan. Nah, yang kedua, pendekatan ancaman. Yang ketiga, ada pendekatan kebebasan. Yang keempat, ada pendekatan resep. Yang kelima, ada pendekatan tingkah laku. Yang keenam, ada pendekatan suasana emosi dan hubungan sosial. Yang ketujuh, ada pendekatan elektik dan pluralistik. Prinsip-prinsip manajemen kelas. Yang pertama, hangat dan antusias. Yang kedua, adanya tantangan. Yang ketiga, ada bervariasi. Empat, ada keluasan. Yang kelima, ada penekanan pada hal-hal yang positif. Nah, yang terakhir yaitu pemahaman penanaman disiplin diri sejak dini. Nah, komponen-komponen keterampilan manajemen kelas yaitu keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Sikap tanggap, memandang sesama, gerak mendekati, memberi pernyataan, memberi reaksi terhadap gangguan dan ketaacuhan. Selanjutnya, pemusatan perhatian kelompok, seperti memberi tanda bertanggung jawab, pengarahan, dan petunjuk yang jelas, penghentian, penguatan, dan kelancaran. Yang jangan dilakukan pada saat kita menjalankan manajemen kelas. Yang pertama, campur tangan yang berlebihan, adanya penyimpangan, ketidaktepatan berhenti, dan memulai kegiatan. Terus selanjutnya, bertele-tele, terus selanjutnya lagi mengulangi penjelasan yang tidak perlu. Nah, keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi belajar yang optimal. Yang pertama, modifikasi tingkah laku. Yang kedua, pendekatan pemecahan masalah kelompok. Yang ketiga, menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. Beberapa masalah manajemen kelas atau masalah perilaku siswa. Yang pertama, kurang kesatuan dengan adanya kelompok-kelompok. Selanjutnya, tidak ada standar pelaku yang bekerja dalam kelompok, misalnya ribut, bercakap-cakap, pergi ke sana kemari, dan sebagainya. Reaksi negatif terhadap anggota kelompok, misalnya ribut, bermusuhan, mengucilkan, merendahkan, kelompok bodoh, dan sebagainya. Kelas mentolerir kekeliruan teman-temannya, menerima dan mendorong perilaku siswa yang keliru. Artinya jika siswa yang keliru, ini dibiarkan, seharusnya jangan dibiarkan. Mudah berinteraksi negatif, terganggu, misalnya tidak didatangi monitor, tamu, iklim yang berubah, dan sebagainya. Selanjutnya moralnya rendah, yang terakhir tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berubah seperti tugas tambahan, anggota kelas baru, situasi baru, dan sebagainya. Faktor-faktor penyebab variasi pelaku. Yang pertama, pengelompokan pandai, sedang, dan bodoh. Karakteristik individual.
Yang ketiga, terhalangnya kelompok pandai oleh temannya karena tidak mampu seperti dia. Latihan diharapkan siswa tenang dan bekerja sama jam pelajaran. Kalau ada instruksi dan interaksi siswa mungkin merasa tegang atau cemas. Yang terakhir, organisasi ekstrakurikuler tim teaching. Masalah-masalah manajemen kelas dari Doyle 1986 ya. Ada serentak, ada multi-dimension, ada segera emergent imedikasi iklim kelas yang dapat diramalkan dahulu, sejarah atau histori. Bentuk pelanggaran, disiplin individual, tingkah laku untuk menarik perhatian orang lain. Ini ya bentuk-bentuk pelanggarannya. Tingkah laku untuk menguasai orang lain, perilaku membalas dendam, peragaan ketidakmampuan, kelas kurang kohesif atau kurang akrab. Selanjutnya, kesebalan terhadap norma yang disepakati sebelumnya. Kelas mereaksi negatif terhadap salah satu anggota. Kelas kurang mampu menyesuaikan diri dengan situasi baru. Selanjutnya, penataan ruang kelas. Contohnya seperti pengaturan tempat duduk, pengaturan alat-alat pengajaran, penataan keindahan dan kebersihan, fertilisasi dan tata cahaya. Selanjutnya juga ada pengaturan siswa, ada pembentukan organisasi, misalnya ada ketua, kelompok, bendahara, sekretaris, ya kan? Seperti itu. Terus ada pengaturan waktu, ada kelompok jangka pendek, ada kelompok jangka panjang. Ada kecepatan yang anak yang cepat dan kecepatan anak yang agak sedikit lambat. Nah, itu dia ya manajemen kelas. Semoga bermanfaat ya untuk bisa diterapkan sebagai pengantar perkuliahan pada saat manajemen kelas ini. Tentunya manajemen kelas ini sangat dibutuhkan ya. Tentunya manajemen kelas ini sangat diperlukan lah, apalagi kita seorang guru yang berhadapan dengan peserta didik di dalam kelas. Tentunya kita mengharapkan kelas-kelas yang bagus, seperti tertatanya tempat duduk yang baik, kondisi siswa yang duduk dengan rapi, terus juga kelas dalam keadaan bersih, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik. Nah, sebagai seorang guru, pentingnya kemampuan memanajemen kelas, artinya seorang guru harus menguasai kemampuan tersebut ya. Kadangkala guru itu harus jadi arsitek juga, harus punya tata keindahan ya saat berada menata ruang kelas. Jadi jangan dibiarkan kelas itu berantakan, karena kelas yang baik juga akan mendukung proses belajar yang baik ya, sehingga proses belajar mengajar akan meningkat hasilnya. Jadi tujuannya tetap yaitu utama yaitu siswa sebagai gurunya sebagai fasilitator, sedangkan anak peserta didik kita sebagai tujuan utama dalam pendidikan. Nah, jangan sampai seperti mendominasi ceramah terus gitu ya. Jadi seorang guru itu harus memfasilitasi siswa dengan baik. Nah, jadi perlunya selain menguasai beberapa model pembelajaran ya, manajemen kelas juga harus dikuasai dengan baik. Nah, untuk hari ini demikian ya materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada salah-salah kata dalam menyampaikan materi, saya juga selaku dosen pembimbing meminta maaf kepada mahasiswa. Jika ada salah-salah kata dalam menyampaikan, jangan sampai ada yang tersinggung. Nah, lebih dan kurang, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.